Aurora, kilau cantik hasil badai geomagnet ekstrim. Partikel bermuatan yang awalnya datang dari matahari itu masuk ke atmosfer bumi bagian atas. Waspada ancaman di balik keindahan aurora. Jangkauan si aurora itu semakin luas ketika badai geomagnet yang dialami bumi itu semakin kuat. Sebanyak 4 lontaran massa corona dari matahari mengarah ke bumi. 8-9 Mei 2024 itu ada kejadian yang luar biasa kuat di matahari. Selengkapnya di Bring Daily News bersama saya Loviana Suseno. Baru-baru ini, di beberapa belahan bumi, kita dapat mengamati fenomena aurora. Salah satunya terlihat di daerah Southampton, Inggris, pada Sabtu 11 Mei dini hari. Tidak jauh dari pusat kota, dan meskipun daerah ini jauh dari lingkar kutub. Peneliti Pusat Riset Antariksa BRIN, Rorom Priyatikanto menuturkan, aurora merupakan fenomena alam yang menghasilkan pancaran cahaya yang menyala-nyala dan menari-nari di langit malam pada lapisan ionosfer. Hal ini disebabkan adanya interaksi antara partikel di atmosfer bumi dengan partikel bermuatan yang dipancarkan oleh matahari. Partikel surya tersebut menembus masuk setelah dibelokkan oleh medan magnet bumi. Aurora adalah suatu fenomena antariksa di mana partikel bermuatan yang awalnya datang dari matahari itu masuk ke atmosfer bumi bagian atas. Ketinggian 100 km di atas permukaan bumi itu mulai ke hujan yang berasal dari matahari dan kemudian terjadi eksitasi. Keluarlah cahaya yang berwarna-warni, biasanya berwarna merah, ada yang biru, ada yang hijau. Lampu neon itu bisa bercahaya karena ada elektron yang mengaliri dan mengeksitasi gas neon yang ada di dalam tabung lampu neon. Nah, sementara aurora itu adalah neon alami, lampu alami yang terjadi ketika atmosfer itu disetrum ya oleh partikel-partikel bermuatan yang datang dari matahari. Aurora yang terlihat di Southampton pada 11 Mei merupakan aurora borealis yang juga dapat dilihat di Eropa Tengah, Utara, hingga Amerika Utara. Pada saat yang sama, aurora australis juga muncul dengan intensitas yang lebih rendah. Aurora tak muncul di langit Indonesia dikarenakan medan magnet bumi yang berbentuk menyerupai apel, yakni tebal di daerah ekuator. Maka posisi Indonesia yang berada di garis khatulistiwa menyulitkan partikel surya menembus masuk ke atmosfer dan memunculkan aurora di atas Indonesia. Rorom menuturkan, kemunculan aurora di daerah sekitar 50 derajat lintang utara tidak sering terjadi. Badai geomagnet ekstrim pasti ada di baliknya. Meski tampak indah, kemunculan aurora juga berarti ancaman bagi operasional satelit maupun jaringan transmisi listrik di lintang tinggi. Hal ini perlu diwaspadai dan diantisipasi dengan seksama. Semakin kuat badai magnetik, maka semakin selatan aurora itu bisa tampak. Di sisi lain, kalau kita bicara aurora australis, maka bisa tampak lebih ke utara. Artinya, jangkauan si aurora itu semakin luas ketika badai geomagnet yang dialami bumi itu semakin kuat. Lebih tepatnya bukan dampak dari aurora, karena ini kayak dua hal yang berbeda ya. Ketika terjadi badai semacam itu, bagi masyarakat yang mengabadikan atau melihatnya, wah, merasa itu suatu anugerah ilahi lah ya. Nah, akan tetapi aurora itu kan tadi berkaitan atau dari matahari dan badai geomagnet yang dialami di bumi. Maka dari itu, badai-badai itulah yang harus kita waspadai. Dampaknya bisa berakibat buruk bagi peradaban manusia di permukaan bumi. Menurut Rorom Priyatikanto, ketampakan ini berkaitan dengan badai geomagnet ekstrim yang dipicu oleh barisan lontaran massa corona atau coronal mass ejection atau CME yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Setidaknya ada 4 lontaran corona dari matahari yang mengarah ke bumi. Terjadi tanggal 8 hingga 9 Mei dan berkaitan dengan daerah aktif super besar dengan nomor AR 3664. CME merupakan letupan besar di atmosfer matahari yang turut menghempaskan miliaran ton materi ke antariksa.
CME kuat biasa terjadi bersamaan dengan kilatan matahari. Roro menuturkan butuh waktu sekitar 2 hari bagi awan partikel yang terlontar untuk akhirnya menghantam bumi pada tanggal 10 hingga 12 Mei. Tanggal 8-9 Mei 2024 itu ada kejadian yang luar biasa kuat di matahari. Ada flare, kilatan matahari terjadi dengan intensitas tinggi, kemudian ada lontaran massa corona yang kebetulan mengarah ke bumi. Intensitasnya besar, dampaknya terjadilah badai geomagnet tanggal 10 sampai 12 Mei 2020. Nah, salah satu puncaknya adalah terlihatnya aurora sampai daerah selatan Inggris. Saya, Loviana Suseno, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Kritis berpikir, kreatif berinovasi.